Kita lanjut ya. Tadi apa? Oh ya, apa boleh kita meniru usahanya seseorang? Jadi kalau menurut saya itu boleh, tetapi dengan catatan kita tidak meniru semuanya. Kita tidak meniru 100%, tetapi kita ada namanya ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jadi jenis usaha yang kita ingin jalankan yang ternyata orang lain sudah lakukan, sebisa mungkin itu kita melakukan suatu modifikasi. Supaya apa? Supaya usaha kita itu punya ciri tersendiri. Walaupun mungkin jenisnya sama, tetapi kita modifikasi, itu akhirnya bisa punya ciri tersendiri. Seperti itu ya. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, ya boleh aja sih. Yang penting tadi dengan catatan usahanya itu kita tidak 100% contoh, tetapi kita melakukan modifikasi. Ini menurut saya ya ada satu pernyataan yang bagus. Jadi usaha yang sama itu untuk sukses usaha yang sama untuk sukses itu tidak akan terulang lagi dengan kesempatan yang lain. Jadi tiap zaman, tiap orang, tiap zaman, tiap kondisi itu punya caranya tersendiri untuk sukses, ya. Tiap orang itu ada masanya, tiap zaman itu ada waktunya. Jadi kita harus sesuaikan dengan zaman, kondisi, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kita, dan kita modifikasi. Akhirnya usaha kita punya ciri khas tersendiri dan bisa berlangsung lama. Seperti itu ya. Kemudian, ini cara meyakinkan konsumen menggunakan usaha kita. Jadi kan di materi lalu itu kita sudah bahas. Jadi supaya produknya kita diterima, dipakai oleh konsumen, yaitu tadi itu ada dua sisi yang bisa kita lihat, sisi orangnya atau sisi pengusahanya sama sisi produknya. Kalian bisa lihat catatan kalian di sebelumnya. Jadi kalau dari sisi pengusahanya ya harus jujur, harus disiplin, harus ini yang penting menguasai bidang. Jadi apa yang dia usahakan, apa yang dia jadikan sebagai usaha itu ya harus dia kuasai supaya konsumen itu yakin dengan produknya. Kemudian manajemennya bagus. Nah, dari sisi produknya ya pasti itu memiliki keunggulan, memiliki ciri khas, memiliki kualitas, memiliki manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang penting juga itu walaupun produknya kita packingannya sudah bagus tetapi tidak dipromosikan, kan pastikan orang lain atau konsumen tidak mengetahui. Jadi salah satu sisinya juga itu ya kita harus mempromosikan terus-menerus usahanya kita, baik secara offline maupun kita memanfaatkan media sosial, seperti itu ya.
Terus, oh ya, itu aja dulu. Ada tanggapan kah dari kalian atau gimana? Halo, ada tanggapan atau kita lanjut aja? Lanjut, Pak. Ya. Lanjut. Saya mau bertanya, Pak. Nah, silakan. Kalau mau bertanya sebut nama ya. Misalkan Hakiki mau bertanya, Pak, kayak gitu ya. Ya, siapa tadi bertanya? Hakiki ya? Aduh, saya lupa, Pak, jadinya. Ya, silahkan. Nanti saja, Pak. Saya lupa, Pak. Saya ingat-ingat dulu. Apa sih? Oh ya, oke. Makasih loh, Kiki. Saya lupa, Pak. Tadi mau bilang apa, Pak? Lupa saya, Pak. Oh ya, jadi nanti kalau ada pertanyaannya, pas pertanyaannya itu muncul, ini aja ya, ketik di kolom chat. Oh, Jadi, saya ingat, Pak. Saya ingat, Pak. oh ya, silahkan Ki. Ngeprank. Bagaimana cara kita memenangkan persaingan usaha produk? Ya itu tadi kan sudah dibahas. Jadi sama aja sih redaksinya bagaimana cara kita memenangkan persaingan usaha Jual beli. produk sama bagaimana supaya konsumen itu percaya dengan produknya kita. Jadi itu ada harus dua sisi, dari sisinya kita pribadi sama dari sisinya dari sisi produknya kita. Nah, kalau dari sisi pribadinya kita ya bagaimana memang kita memiliki kejujuran, bagaimana kita bisa manajemennya bagus, bagaimana kita bisa apa yang kita jual itu, apa yang kita omongkan itu sesuai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini juga bagaimana kita menyesuaikan produk yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu dari sisi produk ya. Berarti kalau dari sisi produk ya itu tadi bagaimana produknya itu memang betul-betul bagus, berkualitas, sesuai dengan kebutuhannya konsumen, dan produk yang bagus dan berkualitas itu juga didukung oleh promosi. Mungkin kira-kira seperti itu, Ki. Gini, Pak. Dan begini, usahakan ketika kalian punya usaha yang sama, itu usahakan kalian punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh pesaingnya kita. Contohnya gini, Oppo sama Samsung itu kan sama, ya enggak? Sama-sama jualan Android, jualan HP, tetapi Samsung punya konsumennya sendiri, Oppo pun punya konsumennya sendiri. Jadi ada hal-hal yang dimiliki Samsung tidak dimiliki oleh Oppo. Begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang dimiliki Oppo tetapi tidak dimiliki oleh Samsung. Nah, itu namanya punya ciri khas. Dan penting kalian juga ingat, nah itu harus tetap berproses, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang ketinggalan zaman kita perbaiki. Jadi usaha itu tidak stagnannya, tidak tetap, tetapi tetap proses. Oh kita lihat, ya ini contoh yang aktual, COVID. Karena COVID, ya kita kan tidak mungkin lagi mempromosikan dari
door to door atau kita hanya berdiam diri di toko. Nah, bagaimana caranya walaupun COVID promosi kita jalan ya kita live di Facebook, live di Instagram, posting di media sosial yang lainnya dan sebagainya. Itu yang perlu digarisbawahi mengenai melihat peluang dan bagaimana supaya usahanya kita itu tetap berjalan, tetap berkembang. Malah dimainin sama cowok lain karena dia kan dulu kan Oh, dia takut anak jadi kok. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Prinsa, Pak, bertanya, Pak. Lanjut aja ya. Ada pertanyaan, Pak, Prinsa. Ya, kita lanjut ya. Prinsa Ini. tanya, Trip. Kenapa? Prinsa bertanya, Pak. Prinsa bertanya, Pak. Oh ya. Di kolom besar. Oh, ini di chat ya. Ya. Pak, misalkan saya buat usaha, lalu ada orang lain yang mengikuti usaha saya dan usaha tersebut sama persis kayak saya, itu harus bagaimana? Apakah saya modifikasi usaha saya Pak atau mengganti usaha lain? Jadi begini, ini jenis usaha ya. Jadi nanti ada pembahasan selanjutnya itu masalah hak cipta. Tapi kalau saya lihat dari pertanyaannya Prinsa itu belum ke hak cipta ya. Baru jenis usahanya. Ya kalau jenis usahanya begini, yakin saja ketika kita yang membuat usaha itu, walaupun orang lain ngikutin, menurutnya kita ngikutin persis, tetapi itu akan tidak sama hasilnya. Karena apa? Karena keberhasilan suatu usaha itu tergantung dari dua sisinya. Sisi orangnya, sisi pengusahanya, sama sisi barangnya. Jadi kepribadian orang itu atau karakter orang itu akan tidak pernah sama dengan orang lain. Jadi walaupun mungkin usahanya sama, tetapi yakin saja karakternya kita kan pasti berbeda. Karakternya kita dalam menjalankan usaha itu pasti berbeda. Terus walaupun misalkan kualitasnya sama, tetapi kan kita punya karakter yang berbeda dan itu akan mempengaruhi keberhasilan usaha kita. Kalau misalkan, apalagi kalau produk kita berkualitas, nah pasti kan lebih ini lagi, lebih menguntungkan buat kita daripada pesaing kita. Terus pertanyaannya, apakah perlu saya modifikasi, Pak? Ya itu tadi, usaha itu kalau kita mau usahanya lama atau berlangsung lama ya harus selalu dimodifikasi. Ada terobosan-terobosan baru apa yang perlu lagi kita lakukan. Jangan takut ketika orang itu punya usaha dengan kita. Jadi tiap orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Kalian tahu kan Alfamidi sama Indomaret? Ya. Iya kan? Jenis usahanya Alfamidi sama Indomaret kan sama, tetapi akan tetap ada konsumennya tersendiri. Ada yang suka ke Alfamidi, ada yang suka ke Indomaret. Kalau di Sangatta ini mungkin tidak terlalu ekstrim kelihatannya. Tapi kalau di kota-kota besar itu di mana ada Alfamidi, di situ ada Indomaret. Contohnya juga itu
Bank Mandiri sama Bank BCA. Di mana ada Bank Mandiri di kota-kota besar ya. Di mana ada Bank Mandiri, di situ ada Bank BCA. Jenis usahanya sama. Nah, tetapi kan pasti orang-orang yang ada di Mandiri sama orang-orang yang ada di BCA itu pasti berbeda. Seperti itu ya. Siap. Mudah-mudahan bisa ditangkap lah ya. Ini saya lihat dari yang saya lihat aja dari contoh-contoh di kehidupan kita. Jadi jangan takut kita kalah saing ya kalau ada usaha kita itu sama. Nah, yang penting itu tadi kita tetap memperbaiki kita, individunya kita, dan tetap berproses. Tetap modifikasi itu perlu ya, penting. Jangan berhenti sampai di situ, tetapi terus berpikir lebih baik lagi, lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya usaha kita itu berjalan. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Saya lanjut lagi ya. Ini bagaimana cara menemukan peluang usaha. Itu jadi begini, kan tadi inspirasi itu yang ada faktor internal sama ada faktor eksternal kan. Untuk menemukan peluang usaha itu menurut para ahli itu ada dua pendekatan, yaitu inside out sama outside in, atau inside out itu ide generation. Jadi kalau outside in itu opportunity recognition. Ini bagus, nyambung lagi sama pertanyaannya si Chelsea. Pertanyaannya Chelsea itu apa sih Pak yang dimaksud inside out sama out inside in? Ya kan? Nah begini, sebenarnya itu hampir sama dengan yang dipaparkan sebelumnya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi pendekatan inside out itu atau ID generation itu ya memang pendekatannya itu dari individu, dari orangnya, dari kitanya sendiri. Ketika kita melihat ketika kita melakukan suatu usaha itu betul-betul kalau berasal dari diri ya kita melakukan sesuai dengan kemampuannya kita, walaupun mungkin belum umum atau belum banyak atau belum belum umum, belum banyak orang yang melakukan atau belum banyak orang yang menjalankan usaha itu. Tetapi menurut pribadinya kita ini akan jadi sesuatu di masa akan datang. Saya harus jadi pionirnya, saya harus jadi orang yang pertama yang melakukan usaha ini. Yang tidak apa-apa selama kita punya kemampuan, baik kemampuan pribadi, kemampuan modal, ya tidak apa-apa kita laksanakan. Nah itu ide generation. Jadi memang hasilnya itu memang dari dirinya kita, dari pribadinya kita. Kalau dari outside in, itu dia pendekatannya dari lingkungan. Jadi orang melihat karena suatu kondisi, karena suatu keadaan, ya pasti ya udahlah karena kondisinya COVID, saya mau usahanya itu usahanya dibuat di rumah,
tetapi promosinya itu, pemasarannya itu lewat online. Nah, itu yang contohnya outside in, atau ini sekaligus menjawab ya pertanyaannya Nilam kalau tidak salah. Apa itu opportunity recognition? Yaitu tadi memanfaatkan peristiwa atau kejadian di sekitar kita. Jadi peluang itu berasal dari dirinya kita sendiri, atau bisa juga berasal dari kondisi yang kita lihat, momen atau kejadian yang kita lihat di sekitar kita. Makanya ada yang namanya pionir, kita yang memulai usaha itu. Ada juga yang namanya kita menyesuaikan dengan keadaan atau memodifikasi bahasa lainnya ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ya, tidak ada. Oh ya udahlah ya. Saya positif thinking aja. Jadi begini deh, PKK ini tuh berusaha bagaimana ketika kalian melakukan suatu usaha itu secara teori kalian tahu, dan harapannya pun setelah kalian belajar PKK itu akhirnya ada beberapa di antara kalian yang akhirnya terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Tapi kalau yang kayak yang sudah ada di buku ya tinggal dibaca ya. Siapa? Nah, ini apa? Saya lanjut lagi ya. Jadi apa itu SWOT? Nah, ini ada pertanyaannya dari Yasmi kalau tidak salah ya. Yasmi sama Laili ya. Yasmi. Jadi apa itu SWOT? Nah, SWOT itu singkatan ya, kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi begini. Banyak itu. Halo. Jadi begini ya. Ketika kita melakukan suatu usaha, kita harus perlu menganalisis dulu apakah usaha kita ini, maksudnya kita harus menganalisis apakah usaha yang akan kita buat ini itu sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian apakah juga sesuai dengan kemampuannya kita, kemudian kira-kira apa kelebihan dan apa hambatannya kita ketika kita melakukan suatu usaha. Jadi analisis SWOT ini hanya salah satu dari sekian banyak jenis analisis dalam membuat atau dalam memulai suatu usaha. Jadi ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT, ya itu tadi kita misalkan kekuatan, apa sih kekuatannya kita, apa yang bisa kita jadikan modal. Jadi modal itu bisa dalam berarti uang, bisa juga berarti non materi. Seperti itu ya, kekuatan. Setelah kita sudah rinci kekuatannya kita, berdasarkan dengan usaha yang kita buat, kemudian kita menganalisis lagi kelemahan, weakness-nya.
kira-kira kalau saya melakukan usaha A, apa sih kelemahannya? Nah, itu kita sendiri yang harus cari tahu. Kita analisis. Nah, setelah kita tahu kelemahan, kita analisis lagi opportunity-nya, peluangnya. Nah, setelah kita analisis, kemudian ancamannya. Ancamannya mungkin dari pesaing yang sama, mungkin ancaman bangkrut, ancaman tidak laku, kan itu semua dianalisis. Setelah kita menganalisis SWOT, ya dengan menggunakan SWOT dan kita rasa mampu atau bisa, ya udah kita menjalankan usaha seperti itu. Kemudian pertanyaan mengapa, apakah perlu kita melakukan analisis SWOT? Ya, analisis SWOT itu hanya salah satu analisis ya. Kalau dibilang perlu atau tidak ya, kalau kita menginginkan, kalau kita serius dalam melakukan usaha ya kita perlu menganalisis, perlu kita melakukan analisis SWOT kalau kita mau kita mau pakai metode SWOT seperti itu. Supaya apa ya? Itu supaya usaha yang kita lakukan itu bisa jalan, bisa berkembang, bisa diterima oleh masyarakat, supaya kita tidak terlalu rugi kayak gitu. Banyak juga kok pengusaha yang memang awalnya rugi, awalnya bangkrut, awalnya tidak sukses, tetapi dari kejadian-kejadian tersebut mereka akan belajar, mengambil pelajaran dari kegagalannya mereka seperti itu ya. Jadi jangan berpikir sekali usaha langsung sukses. Kalau sekali usaha langsung sukses ya alhamdulillah, ya kan? Berarti kita beruntung. Tapi kalau misalnya sekali usaha tidak sukses, ya jangan patah semangat. Coba lagi, cari lagi cara lain. Seperti itu. Kita sampai 12.30 ya. Kita sampai 12.30 kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Usahakan. Pokoknya dekat-dekat azan, Pak. Dekat-dekat azan. Ya, kalau sudah ada azan, aku kan pakai headset. Jadi mungkin tidak terlalu dengar azannya dari musola. Kalau bilang aja ya, bilang azan, Pak. Kayak gitu. Oke, Pak. Ini apa beda kreatif sama inovatif? Jadi kalian tinggal di bukunya sih ada. Jadi kalau Ada di catatan, Pak. iya, jadi kalau kreatif itu mungkin bisa dibilang masih sebatas ide, ya kan? Masih, kita ini imajinasi, masih berupa mungkin perencanaan atau sesuatu yang barulah, atau ini tinggal 10 menit. Oh, jadi pas lah ya kalau sudah mati ini kita berarti sudah selesai ya. Siap. Nah, jadi itu masih dalam bentuk rancangan ya, itu kreatif. Inovasi itu bagaimana caranya rancangan-rancangan itu, ide-ide itu atau hal-hal yang baru itu bisa kita wujudkan dengan teknologi baru atau yang supaya lebih praktis seperti itu ya. Nah, kalian nanti tinggal cari lagi tinggal baca lagi di bukunya. Kemudian ciri-ciri orang kreatif. Sebenarnya saya sudah searching.
Jadi ciri-ciri orang kreatif kalian tinggal anu aja ya, cari di Google. Itu kan ada. Kalau di sini yang saya Azan. lihat, misalnya penuh energi tapi fokus, cerdas, suka bermain-main tapi tetap disiplin. Pemimpin tapi realistis. Dan masih banyak lagi sih. Yang saya lihat di sini ada 8. Objektif, salah satunya juga objektif dan tidak anti kritik. Ya iya, kalau kita mau bisa berkarya, bisa berpikir kreatif, harus juga bisa menerima masukan, kritikan, supaya ide-ide kita itu bisa kita perbaharui, seperti itu ya. Terus mengapa pengembangan itu sangat itu? Ya, perlu dilakukan pengembangan ya. Karena itu tadi zaman kondisi akan terus berganti, akan terus berubah. Ketika kita tidak berproses untuk melakukan penyelesaian, modifikasi, maka sebesar bagaimanapun usahanya kita, maka itu akan ketinggalan zaman. Ketika ketinggalan zaman, Hasan dulu ya. Iya, Pak. Ini tinggal 4 menit. Pak, Oke. ini ada pertanyaan dari Bisma. Apakah setiap pengusaha bisnis itu ada asuransi tertentu yang diperoleh dan dari mana asuransi itu didapatkan? Ya, jadi kalau masalah asuransi ya tergantung pengusahanya ya. Jadi setahu saya bukan bisnisnya yang diasuransikan, bukan, tetapi apa sih istilahnya, asetnya. Jadi bukan bisnisnya yang diasuransikan, tetapi asetnya yang diasuransikan. Jadi ketika terjadi sesuatu, asetnya itu mendapatkan perlindungan dari si penanggung. Misalkan dia asetnya berupa mobil. Jadi ketika mobil itu kecelakaan, maka yang tangani, yang membiayai atau yang memperbaiki mobil itu ya pihak asuransi. Sehingga apa? Sehingga modal usaha atau modal pengusaha itu tidak habis atau tidak tergerus hanya untuk memperbaiki aset mobil ini. Kalau di dunia tambang itu rata-rata seperti itu ya. Jadi asetnya di tambang itu yang seperti alat beratnya, alat angkutnya, itu diasuransikan. Supaya apa? Supaya ketika terjadi suatu resiko, suatu bencana, modalnya kita itu tidak tergerus hanya untuk memperbaiki asetnya kita. Aset yang rusak itu bisa ditangani oleh penanggung asuransi, seperti itu ya. Dari mana asuransi itu bisa didapatkan? Ya dari perusahaan asuransi. Kita mengajukan ketika kita punya aset yang mau dilindungi, ya kita mengajukan ke Azan, Pak. asuransi. Seperti itu ya Bismaya. Bukan bisnisnya yang kita lindungi ya, bukan bisnisnya yang kita asuransikan ya, tetapi asetnya yang kita asuransikan supaya ada jaminan perlindungan ketika terjadi resiko atau bencana.
untuk memperoleh asuransi atau perlindungan, ya kita harus mengajukan di perusahaan asuransi. Mungkin waktu kita tinggal 1 menit lewat ya. Sebelum saya tutup, saya secara umum itu kecewa dengan hasil ujiannya kalian. Saya udah remedi kok. Ulangan pertama cuma 8 orang yang tidak remedi. Ulangan kedua remedi, kemudian remedi malah tidak ada yang tidak ada di atas standar, semuanya 75 ke bawah. Jadi maksudnya Bapak harap kalian lebih serius lagi ya dalam mengerjakan soal. Jadi ini bukan main-main ya ulangan hariannya. Pikirannya begini, kalian di rumah saja yang kesempatannya untuk melihat catatan besar, hasilnya hanya seperti itu. Apalagi kalau kalian diawasi, hasilnya seperti apa lagi, Mas? Saya bingung lagi ya. Jadi nanti Soalnya yang gampang, Pak. kenapa? Buat soalnya makanya yang gampang, jangan yang susah. Yo, kan sesuai materi. Kalau menurut saya Azan, ya Pak. gampang sih sesuai dengan apa yang ada di materi. Enak sekolah. Nanti untuk remedi PKK-nya paling lambat besok saya share ya. Paling lambat besok saya share. Ya, Pak. Apa yang kalian berapa harus KKN-nya? lakukan. Nah, ini tinggal kurang 1